Halo everyone, di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film berjudul Tremors. Tremors sendiri ialah film monster yang dirilis pada tahun 1990. Film ini menceritakan tentang beberapa penduduk dari kota kecil di Nevada dalam melawan makhluk cacing kadut raksasa yang disebut Graboid. Film yang disutradarai oleh Ron Underwood dan dibintangi oleh Kevin Bach, Fred Ward, Vin Carter, Michael Gross, dan Reba McEntire ini beralur pada kota kecil di Nevada bernama Perfection City. Oke, biar lebih jelas, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya Valentine yang sedang membangunkan sahabatnya Bas dengan mengatakan bahwa kawanan hewan yang mereka jaga berlari. Setelah selesai dengan hal itu, mereka pun lanjut sebab. Oh ya, di sini mereka berdua adalah pekerja serabutan. Ya, bisa dibilang mereka tenaga bayaran di kotanya. Selesai dari pekerjaan yang tadi, kini mereka pun lanjut jalan. Namun saat di jalan, mereka pun bertemu dengan seorang wanita bernama Rhonda Lee Black. Rhonda mengatakan bahwa ia akan berada di sana selama 1 semester. Kemudian Rhonda kembali mengatakan kepada Valentine dan Bas apakah ada yang menggali atau ledakan sesuatu di sini. Pasalnya, monitor seismografnya mendapatkan hasil yang aneh. Padahal alat tersebut sudah ada 3 tahun di sana tapi tidak pernah ditemukan hal yang aneh. Kemudian Bas pun menjawab akan menanyakannya barangkali ada yang mengetahuinya. Setelah dari itu, Bas dan Valentine pun melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di sebuah kedai yang bernama Walter Chang's Market, Valentine pun berkata bahwa Ronda memiliki masalah dengan alatnya. Dan mereka pun mulai berpendapat. Sementara itu di tempat lain tampak keanehan pada sebuah gundukan tanah. Tidak hanya itu, keanehan pun terjadi pada monitor seismografnya milik Ronda. Lalu tampak ada sesuatu yang berjalan di bawah tanah mengikuti Ronda. Dan beruntung ular itu tidak sempat menggapai kaki Ronda. Di sisi lain, tampak Valen dan Bas membersihkan sampah dengan bulldozer. Selepas dari itu, mereka pun lanjut menyedot septic tank. Namun di tengah-tengah pekerjaannya, penghubung antara selang dan keran mengalami kebocoran yang mengakibatkan air septic tank itu muncrat. Setelah dari itu, Valen dan Bas pun berkemas pakaian dan barang untuk bergegas pindah ke Bixby selamanya. Baru saya sampai tengah jalan, ia menemukan kawannya Edgar Dims. Dikira mabuk, Valen pun naik untuk membantu menurunkannya dari tower. Namun sayang, Edgar sudah tewas dikarenakan dehidrasi. Di sini, keanehan pun terjadi. Untuk dapat meninggal karena dehidrasi dibutuhkan waktu 3-4 hari. Pertanyaannya, mengapa Edgar di atas tower tersebut selama itu? Di sisi lain, tampak Fred si petani sedang memandangi domba-dombanya yang mengembek-embek gak jelas. Namun, tiba-tiba scene pun berganti melihatkan mobil Valen dan Bas yang sedang melaju. Namun terkejutnya mereka saat melihat kandang dombanya Fred yang banyak bercak darah. Tak hanya itu, mereka juga menemukan topi milik Fred yang tergeletak di tanah. Kemudian, Valen mencoba untuk mengambil topi itu, namun terkejutnya mereka saat menemukan kepala Fred yang tertanam di tanah. Dan ketika di jalan, Bas pun berkata pada petugas jalan bahwa ada pembunuh berkeliaran. Lalu pekerja tersebut mengatakan bahwa Bas hanyalah bohong. Namun, tiba-tiba, bor dari salah satu pekerja tersebut berhasil mengenai salah satu tentakel ular tersebut. Di sisi lain, Valen dan Bas pun pergi ke Walter Chang's Market untuk menelpon polisi, namun sayang telepon di tempat itu rusak.
Mereka pun langsung saja tancap gas ke kota Bixby. Namun sayang, jalan satu-satunya yang dapat dilalui mobil pun terhalang oleh batu. Namun keanehan pun terjadi saat Bas menemui helm salah satu pekerja tadi sudah dipenuhi dengan bercak darah. Namun saat mau tancap gas balik, ban mobil mereka pun stuck. Dan itu disebabkan oleh tarikan dari salah satu tentakel cacing tersebut. Kemudian tampak pada malam harinya, Jim dan istrinya menikmati suasana malam. Tiba-tiba saja generator pada campnya mati. Namun di saat Jim ingin melihat generatornya, generator itu sudah tidak ada di sana. Dan tali pengikatnya sudah masuk seakan amblas ke dalam tanah. Dan di sini pasti kalian sudah tahu siapa penyebabnya. Setelah dari itu, Jim dan istrinya pun beranjak pergi dari tempat itu. Namun sayang, kaki Jim telah ditarik oleh ular kadut tersebut dan dia pun harus mati masuk ke dalam tanah menjadi santapan ular kadut tersebut. Setelah dari itu, istri Jim pun masuk ke dalam mobil untuk mengamankan diri. Namun sayang, belum sempat menyelamatkan diri, dia pun harus mati juga malam itu terkubur bersama mobilnya. Dan keesokan paginya, tanpa Valen dan Bas diutus untuk pergi ke Bixby menyampaikan perihal ular tersebut dengan menunggangi kuda. Dengan dipersenjatai pistol Colt dan senapan, mereka pun melakukan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, kuda yang mereka tumpangi pun mendadak aneh. Dan benar saja, kaki dari salah satu kuda mereka pun ditarik oleh ular kadut tersebut. Tak selesai dengan itu, mereka pun harus lari dari kejaran ular kadut itu. Dan ya, mereka beruntung karena ular itu bodoh dan menabrak tembok beton. Dan di sana mereka juga bertemu Ronda. Ronda mengatakan bahwa masih ada 3 lagi di kota tersebut. Merasa tidak aman, mereka pun lanjut naik ke atas batu. Karena masih bingung harus ngapain, mereka pun bermalam di atas batu itu. Namun di keesokan paginya, Ronda memiliki ide yang bagus, yaitu melompat di antara batu dengan tongkat kayu. Dimulai dengan Ronda dilanjutkan dengan Valen dan Bas. Dan sampailah mereka di mobilnya Ronda. Namun, tampaknya ular tersebut tidak merestui kepergian mereka. Tapi karena ular itu agak bodoh, mereka pun bisa tancap gas. Dan sesampainya mereka di Cheng Market, mereka pun membahas tentang ular kadut tersebut. Namun ketika mereka berbincang-bincang, datang Melvin yang berteriak. Ternyata itu hanyalah bohongan si Melvin bodoh tersebut. Tak lama kemudian, Melvin pun berteriak kembali. Dan tiba-tiba munculan kadut raksasa tersebut yang langsung membuat mereka semua kocar-kacir. Namun sayang, ketika Ronda ingin lari, kakinya pun nyangkut di kawat pagar, yang menyebabkan ia harus melepaskan celananya untuk dapat kembali berlari.
Akibat kejadian tadi, kaki Ronda pun mengalami beberapa luka-luka. Tak berserang lama dari itu, pendingin minuman itu pun bergetar dan menimbulkan suara yang langsung memanggil monster kadut itu datang. Turn it off! Namun sayang, Cheng pun tertangkap oleh monster tersebut dan langsung menelannya. Merasa tidak aman di bawah, mereka pun menyelamatkan diri dengan cara naik ke atap bangunan. Namun sayang, Ronda yang tidak pandai parkur itu pun jatuh keluar akibat dari dorongan rak yang didorong oleh ular kadut tersebut. Dan untung Ronda masih bisa selamat dengan memanjat tower air. Kemudian Shin memperlihatkan Burt dan Nancy pulang ke rumahnya. Can't believe it. No tracks. No sign. Setelah itu, Burt pun menghubungi Valen dan kawan-kawan, dan mereka pun talkie-talkie. Namun di saat bersamaan, Nancy menyalakan mesin yang mengakibatkan ular kadut tersebut datang ke rumahnya. Dan di sini ini nih, salah satu scene paling mantap di film ini, di mana Burt dan Nancy mengeluarkan seluruh senjata andalan mereka. Dan di sini kita juga nampak bahwa ular tersebut tak hanya lincah, tapi juga badak sekali. Susah di-kill, cok. Nah, ini nih senjata paling OP, tengok saja. Tuh kan anjir, 2 kali tembak aja loh udah bisa bikin modar ular tersebut. Setelah itu, Burt dan Nancy pun langsung menaiki atap rumah mereka, tak lupa juga membawa peralatan tempur yang cukup banyak. Baru saja merasa sedikit aman, Valen dan kawan-kawan pun dikejutkan dengan diguncangnya tempat berlindung mereka. Dan di sisi lain, Nestor yang berlindung di atas camper van pun harus jatuh akibat getaran dari ular tersebut. Namun dia terlalu bodoh. Lihatlah, udah dibilang naik lebih tinggi, malah sembunyi di atas ban. Kan Tolong! di sisi lain, mobil satu-satunya untuk kabur harus hancur dibuat oleh monster tersebut. Dan di sisi lain, Valen dan Bas pun memiliki rencana untuk kabur menggunakan traktor. Rencana pun dilakukan. Miguel menyelinap turun untuk menyalakan mobil-mobilan. Sementara itu, Valen berlari mengambil bulldozer tersebut. Dan Valen pun pergi untuk menjemput mereka. Sementara itu, Burt dan Nancy pun sedang merakit bom. Dan tiba-tiba saja traktor yang mereka tumpangi amblas ke tanah. Dan di sini tampak Burt melemparkan bom pertamanya dan mendapatkan 1 kill. Dan Ronda pun memiliki ide untuk melempar bom agar mengusir ular tersebut. Lalu mereka dapat berlari ke tumpukan batu.
Dan di saat mereka tengah termenung-menung, Bas pun mendapatkan ide dengan memancing ular itu keluar, lalu memancing mereka dengan bom. No, it gives me an idea. Going fishing like. All right, get back. Dan rencana itu pun dilakukan. Satu ular berhasil dibom kembali. Namun di saat bom kedua dilayangkan, ternyata ular tersebut memuntahkannya yang menyebabkan mereka semua lari kocar-kacir. Selanjutnya, Ronda, Bas, dan Valen pun melakukan rencananya, yaitu dengan melemparkan bom ke badan ular dan membiarkan dia jatuh ke jurang berbatu. Setelah dari itu semua, tampak Bas dan Valen sedang memasang ban mobilnya. Kemudian tampak Ronda menghampiri Valen dan mereka pun berbincang-bincang. Dan di sini tampak Valen rada gugup saat berbicara dengan Ronda. Namun dengan gugup, ia pun menyatakan cintanya dengan cara dan film pun berakhir.